Bismillahirrahmanirrahim. Seri Pancasila Numerik. Pancasila Numerik, Ketuhanan yang Maha Esa. Terjemahan dalam model kaidah. Prolog. Pancasila sebagai ideologi negara, sejarah konsensus, dasar negara, dan sumber hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu mengandung sistem filsafat yang memuat pandangan secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis tentang manusia, masyarakat, dan negara. Di antara kelima silanya, sila pertama, yakni Ketuhanan yang Maha Esa, menempati posisi paling fundamental karena berfungsi sebagai dasar nilai yang menjiwai keseluruhan bangunan normatif Pancasila. Dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia, Ketuhanan yang Maha Esa sering diperlakukan atau didudukkan secara ambigu. Di satu sisi, ia dianggap sebagai doktrin teologis yang berada di luar jangkauan rasionalitas filsafat politik. Namun, di sisi lain, ia sering direduksi menjadi simbol konsensus historis tanpa daya normatif yang jelas. Permasalahan inilah yang mendorong perlunya sebuah pendekatan yang mampu menerjemahkan dan menafsirkan sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan yang Maha Esa, yang berasal dari nilai dasar ke dalam sebuah struktur kaidah. Dalam konteks inilah, model kaidah yang diajukan itu sebagai kerangka interpretatif yang memungkinkan menerjemahkan Pancasila itu secara normatif, sistemis, dan koheren. Sedemikian sehingga akan diketahui secara pasti, secara terukur, bagaimana seseorang atau sebuah lembaga itu setia memegang teguh Pancasila atau tidak. Itulah Pancasila Numerik. Pancasila Numerik. Pancasila Numerik merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Trijono Priatmono, dimaksudkan sebagai upaya menerjemahkan dan menafsirkan sila-sila Pancasila ke dalam kaidah dan sistem nilai dari setiap silanya. Numerik di sini tidak dimaknai secara sempit sebagai angka matematis misalnya, melainkan numerik dimaknai sebagai pendekatan pengukuran rasional terhadap nilai. Adapun arsitektur numerik meliputi 1. Mindset dasar, 2. Logika yang selaras dengan kerja otak manusia, 3. Bersifat komputasional. Numerik menjadikan nilai-nilai Pancasila itu dapat dipetakan, diuji, dan dievaluasi secara sistematis, terstruktur, dan terukur tanpa mereduksi makna etis dan filosofisnya. Sebagai terjemahan dan tafsir atas Pancasila, Pancasila Numerik itu disusun dari 3 aspek. 1. Aspek formal, ini terkait dengan norma hukum. 2. Aspek esensial, terkait dengan hikmat kebijaksanaan. Dan 3. Aspek potensial, terkait dengan rasa keadilan masyarakat. Maka dari itu, Pancasila Numerik berfungsi sebagai instrumen konseptual untuk menegaskan bahwa Pancasila itu bukan hanya sebagai atau bernilai sebagai nilai yang normatif, melainkan juga sebagai dasar negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum positif di Indonesia yang dapat diuji secara objektif melalui
praktek kehidupan sehari-hari yang terukur. Pancasila numerik itu berfungsi sebagai instrumen konseptual untuk menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya berkedudukan sebagai nilai normatif, ya, melainkan juga sebagai dasar negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum positif di Indonesia yang dapat diuji secara objektif dan terukur melalui praktek kehidupan sehari-hari. Nantinya, setiap insan Indonesia yang memiliki sistem motorik yang otomatis Pancasila akan mampu mengindra dan mengembangkan Pancasila numerik secara ekstrapolatif, ya, satu sama lain. Ya. Nah, dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksudkan oleh para founding fathers. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Terjemahan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa dalam model kaidah. Tabel berikut terdiri atas 3 kolom, yakni kolom nomor, ya, ABC dan seterusnya, dan kolom kaidah, ya, yang merupakan penerjemahan, ya, dari sila. Dalam hal ini adalah sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kolom numerik itu berupa angka, yakni 10 bila yakin dan 0 bila tidak yakin. Sila pertama, lambang bintang ketuhanan yang Maha Esa. Nomor A, kaidah. Bangsa Indonesia meyakini bahwa Tuhan yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta, termasuk bumi, manusia, dan lingkungannya seluruhnya. Nah, ini nilai numeriknya 10 bila yakin dan 0 bila tidak yakin. B. Bangsa Indonesia meyakini bahwa Tuhan Yang Maha Esa menurunkan petunjuk-petunjuk hidup manusia yang berupa kitab-kitab suci, orang-orang suci, yang memberikan teladan hidup yang direstui Tuhan, dan cara menyembah Tuhan, dan atau kepercayaan diri, ya, bahwa Tuhan adalah tujuan menyembah dan arah kembali setelah kematian. Kolom nilai numeriknya 10 bila yakin dan 0 bila tidak yakin. C. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang diberikan kuasa dan atau kemampuan untuk menggunakan, mengatur, membangun, dan atau merawat sumber daya alam dan lingkungan manusia. Oleh karena itu, manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan atas perbuatannya menjalankan kuasa itu. Kolom nilai numerik, ya, 10 bila tanggung jawab dan 0 bila tidak tanggung jawab. D. Manusia diciptakan memiliki hak hidup yang sama, namun diciptakan berbeda kemampuannya untuk dapat saling membantu dan bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Dari kekayaan yang didapatkan, ada hak manusia yang fakir, miskin, cacat, lemah untuk disantuni. Nah, nilai numeriknya, ya, 10 bila membantu, ya, kerjasama, kemudian 0 bila tidak peduli. Nilai manusia yang tinggi adalah yang paling bertakwa. Takwa adalah perasaan takut akan hukuman Tuhan, ya, apabila berbuat salah, dan beribadah, ya, bekerja, serta berbuat baik, jujur, adil, sopan, pemaaf, penyantun, penyabar, pembela kebenaran, agar dicintai Tuhan. Nah, ini nilai numeriknya, ya, 10 bila terbukti takwa, 5 ya bila terbukti kurang takwa, dan 0 bila terbukti
tidak takwa. Ini ada angka 5 ya. Yang di atasnya tadi hanya angka 10 dan angka 0. Ini ada angka 5-nya. F. Bangsa Indonesia meyakini bahwa Tuhan menitipkan sebagian kekuasaannya kepada negara untuk menguasai wilayah dan membuat aturan hukum yang menjamin kehidupan muamalah, ya, hubungan antar manusia dalam hidup berbangsa dan bernegara, ya. Bukan untuk mengatur cara hidup setiap manusia atas ketakwaannya, ya, karena telah diatur oleh kitab suci masing-masing. Ini nilai numeriknya 10 bila menjamin muamalah, 5 bila menjaga muamalah, 0 bila menghalangi beribadah, ya. Serampangan membuat aturan, ya, tidak menaati aturan yang benar. G. Kaidah. Bangsa Indonesia sadar bahwa keimanan dan perasaan kepada Tuhan adalah wilayah pribadi dan hak paling asasi, sehingga masing-masing tidak boleh memaksakan keyakinan ketuhanannya kepada orang lain. Dan setiap manusia Indonesia berhak untuk tinggal dimanapun, ya, di wilayah negara Indonesia, kecuali yang dapat mengganggu peribadatan utama bagi agama, ya, dan atau kepercayaan tertentu yang berketuhanan yang Maha Esa. Namun, peribadatan diri, ya, dan kelompok agama dan atau kepercayaan tertentu juga tidak dibenarkan mengganggu yang lain untuk meraih keutamaan ibadah masing-masing. Nah, ini nilai numeriknya 10 bila menjamin kemerdekaan tinggal, 5 bila menjamin tinggal, ya, dengan perlindungan khusus, ya, 0 bila menghalangi tinggal dan beribadah. H. Bangsa Indonesia meyakini adanya hari akhir atau kiamat, ya, dan ada pengadilan dari Tuhan di akhirat. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dibenarkan merasa dan mengikrarkan diri, ya, atau kelompoknya, ya, yang paling benar, ya, dalam mengatasnamakan agama dan atau kepercayaan di Indonesia. Nah, ini nilai numerik 10 bila berusaha bertindak benar, ya, 5 bila diam saja, 0 bila mengikrarkan diri, nah, atau kelompoknya paling benar. I. Kekuasaan pemimpin atau pejabat di Indonesia harus menjalankan amanat kekuasaan dari Tuhan yang diwakilkan itu. Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia atau lingkungan manusia Indonesia demi kesejahteraan bersama dan nilai-nilai kebenaran yang universal atau dipahami semua kalangan sebagai kebaikan timbal balik. Nah, nilai numerik 10 bila amanah, 5 bila diam saja, 0 bila ingkar. J. Kaidah. Manusia memang makhluk paling sempurna. Namun manusia juga memiliki kelemahan kodrati, yakni salah dan lupa. Untuk itu, terhadap kesalahan yang dilakukan tidak dengan kesengajaan, hukuman tidak sama, ya, dengan yang sengaja berbuat salah. Maka, hukuman atas ketidaksengajaan dapat dimulai dari permintaan maaf, ya, membayar denda, ya, kelalaian, ya, mengembalikan kerugian, ya, pelayanan sosial, ya, sesuai dengan kemampuan yang manusiawi. Hukuman tindakan kesengajaan diterapkan, ya, dengan tujuan pelaku menyadari perbuatannya salah, mengembalikan kerugian yang diakibatkannya, tidak mengulangi perbuatannya sampai dengan
tidak mengancam keselamatan orang lain atau kemaslahatan rakyat. Nilai hukuman tindakan 10 kesengajaan menghindari diterapkan atau lupa dengan tujuan memaafkan pelaku menyadari perbuatannya salah. Kemudian 5 kerugian yang diakibatkannya bila tidak mengulangi perbuatannya segera sampai dari kesalahan, tidak meminta maaf keselamatan orang lain atas kerugian pihak lain. Nilai hukuman tindakan kesengajaan hukuman diterapkan dengan tujuan gitu. Pelaku menyadari perbuatannya sendiri, tidak mengembalikan kerugian yang diakibatkannya. Kaidah ini ditulis sebagai terjemahan Pancasila yang konstruktif dan memiliki nilai kebenaran yang universal. Diangkat dari karakter dan budaya luhur bangsa Indonesia untuk dapat menyandang fungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara bangsa bagi penduduk Indonesia, dan sebagai identitas bangsa dan negara Indonesia. Kolom numerik, nilai akhir semua sila adalah perkalian dari seluruh kaidah dibagi 10 pangkat, cacah kaidah -1 gitu, atau 10 kali -1. Nilai 0 adalah fatal, sehingga bila terdapat nilai 0, satu kaidah saja, tetap nilai totalnya 0. Contoh perhitungan kepancasilaisan dalam hal pembayaran pajak. Namun contoh ini merupakan contoh untuk keseluruhan, di mana keseluruhan sila itu sudah diberi penjelasan kaidahnya, dan juga sudah ada angka atau muncul angka numeriknya gitu. Kaidah yang berkenaan dalam kasus ini, ini kasus pembayaran pajak, adalah sila pertama kaidah D, maka kaidah 1D. Demikian seterusnya gitu. Juga sila pertama kaidah E, dan seterusnya hingga sila kedua kaidah B, sila kedua kaidah C, dan seterusnya hingga sila ketiga kaidah E, sila ketiga kaidah I, dan seterusnya hingga sila keempat kaidah K, dan sila kelima kaidah A, kaidah C, kaidah E, dan kaidah K, untuk sila kelima. Nah, ini maksudnya adalah bahwa dalam kasus pembayaran pajak itu tidak semua kaidah dimasukkan, tetapi kaidah yang sekiranya berkaitan dengan topik atau tema pembayaran pajak. Keseluruhan cacah kaidah ada 16. Sehingga setelah nilai semua kaidah itu dikalikan, lalu hasil perkalian tersebut dibagi dengan 10 pangkat 16-1 untuk mendapatkan nilai Pancasilais seseorang itu, dengan angka sempurna 10, bila nilainya 0, maka seseorang itu dikatakan tidak Pancasilais. Yang Pancasilais adalah dengan nilai 10. Mestinya ada pelanggaran hukum, ketika atau bila nilai seseorang itu tidak dari hasil penilaian Pancasila numerik itu disimpulkan tidak Pancasilais. Nah, ini di kolom yang bawah ini ada kaidah dan nilai. Yang masing-masing kolom ada 1D, 1E, dan seterusnya, hingga 5K itu tadi dijelaskan sebagai kaidah yang terkait dengan permasalahan pembayaran pajak. Sedemikian sehingga kemudian pada baris nilai ada 10, 10, 10, 10, 10, 10, semuanya 10,
sehingga hasil penilaian secara Pancasila numerik ya itu adalah 10 gitu. Nah, ini si Minah adalah seorang WNI yang belum dapat membayar pajak ya. Kasusnya seperti itu ya. Karena penghasilannya sangat rendah ya. Nah, dan kemudian si Minah tadi mengisi ya, kolom dari kolom numerik tadi yang nilainya ada 10, kemudian ada 5 dan ada 0. Ini hasilnya pada kolom di atas atau tabel di atas itu kemudian disimpulkan ya karena hasilnya 10, maka Minah adalah seorang Pancasilais ya karena nilai akhir kaidahnya adalah 10. Pada dasarnya, sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, merupakan legitimasi. Legitimasi Tuhan yang Maha Esa atas keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Keberadaan Pancasila dan keberadaan Undang-Undang Dasar 1945 dan keberadaan pemerintah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan yang tertuang dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dengan demikian, sudah seharusnya rakyat Indonesia senantiasa bersatu, patuh, dan setia kepada NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan pemerintah. Ya. Sebagai bentuk kepatuhan atas perintah Tuhan. Pembangkangan kepada NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan pemerintah, ya, pada dasarnya dapat dikatakan atau merupakan pembangkangan atas perintah Tuhan yang Maha Esa. Filosofis. Model kaidah sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, menunjukkan bahwa sila pertama Pancasila tersebut bekerja secara sistemik ya, pada 3 lapisan filosofis yang saling terkait, yakni ontologis, ya, etis, dan institusional. Ya. Sedemikian sehingga tidak dapat direduksi semata-mata ya sebagai pengakuan formal atas keberadaan Tuhan. Nah, ontologis, kaidah ketuhanan itu menegaskan bahwa realitas sosial politik dan kehidupan bernegara pada dasarnya tidaklah netral nilai. Itu disebabkan negara tidak berdiri di ruang hampa moral gitu, katakan seperti itu, melainkan negara selalu bekerja, berkegiatan atau beroperasi dalam horizon kebenaran dan keadilan yang melampaui kepentingan yang sifatnya pragmatis, ya, kekuasaan sesaat maupun kalkulasi ya, utilitarian gitu. Ya. Pengakuan terhadap ketuhanan yang Maha Esa dengan demikian bisa diartikan sebagai pengakuan bahwa hukum negara, kebijakan publik, dan praktek-praktek pemerintahan itu harus ya, senantiasa berakar pada nilai-nilai transendental ya, yang menjaga martabat manusia dalam rangka ya, mencegah relativisme moral. Pada level etis atau ranah etis, kaidah itu menurunkan seperangkat prinsip moral gitu, mendelivery seperangkat prinsip moral yang sifatnya mengikat ya, seperti kejujuran ya, amanah, tanggung jawab ya, juga keadilan gitu.
sedemikian sehingga praktek-praktek seperti korupsi ya, manipulasi hukum ya, penyalahgunaan wewenang maupun eksploitasi ya, struktural itu tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran yang sifatnya yuridis semata-mata, melainkan juga sebagai pengingkaran mendasar terhadap kaidah ketuhanan itu sendiri. Pada ranah atau level institusional, ketuhanan yang Maha Esa menuntut negara untuk senantiasa membangun dan memelihara institusi yang sah gitu ya, secara nyata juga mencerminkan nilai-nilai tersebut gitu. Nah, antara lain ini ya, dilakukan melalui jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi seluruh warga negara Indonesia. Kemudian penguatan sistem checks and balances ya, guna mencegah terjadinya absolutisme kekuasaan ya, serta penyediaan mekanisme akuntabilitas moral dan hukum yang memastikan bahwa kekuasaan itu senantiasa dapat dipertanggungjawabkan ya, baik di hadapan rakyat maupun di hadapan Tuhan. Epilog. Tayangan ini menunjukkan bahwa persoalan utama sila pertama Pancasila bukan terletak pada keberterimaannya gitu, secara historis atau sosiologis ya, semata-mata gitu, melainkan juga pada problem filosofisnya, permasalahan filosofis, yakni penerjemahan nilai ketuhanan ke dalam pribadi setiap insan Indonesia itu, ya, yang secara kolektif membentuk struktur normatif negara. Nah, dengan menggunakan model kaidah, ketuhanan yang Maha Esa dapat dipahami sebagai metakaidah etis transendental yang berfungsi membatasi kekuasaan, ya, juga menegaskan tanggung jawab moral negara, ya, dan menjamin martabat manusia. Ketuhanan yang Maha Esa berfungsi sebagai horizon makna dan sumber legitimasi etis ya, bagi hukum dan kebijakan ya, tanpa berubah menjadi doktrin teologis negara. Ini menekankan bahwa penguatan Pancasila sebagai sistem normatif yang koheren dan terbuka terhadap dialog ya, dengan teori norma modern ya, itu menunjukkan bahwa melalui Pancasila numerik ya, terjemahan sila pertama Pancasila yakni ketuhanan yang Maha Esa ya, yang diterjemahkan ke dalam model kaidah ya, menjadikan Pancasila tidak hanya didudukkan sebagai ideologi historis ya, melainkan juga dikembangkan sebagai ya, dan ini terutama ya, sebagai way of life insan Indonesia dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.